Halo Sobat Gulik, yes kita kembali lagi ke acara pada hari ini. Dan hari ini saya Excel sebagai host kalian yang hari ini akan menemani kalian. Dan hari ini gue kedatangan bintang tamu nih. Siapa nih namanya nih? Hai semuanya, terutama buat sobat-sobat OMK semuanya, perkenalkan nama aku Enrika. Enrika ya. Hari ini kita tuh mau bahas tentang puasa ya. Karena mengingat ini sudah mulai bulan habis merayakan Rabu Abu ya. Kemarin hari Rabu walaupun bertabrakan ya dengan ini ya. Tapi kan dimajuin satu hari ya. Nah, aku pengen tahu nih pandangan-pandangan puasa nih ala anak OMK. Karena kan biasa kan pada umumnya puasa itu kan biasanya kan ya ada apa namanya itu ya yang kita tahu kan puasa itu kan 40 hari. Iya, 40 makan hari. sekali kenyang terus udah itu ada pantang juga ya. Ada. Nah, pengen tahu nih kalau versi anak OMK gimana sih? Nah kalau versi anak OMK, kalau dari aku ya, aku tuh biasanya kalau di masa prapaskah ini lebih banyak pantangnya daripada puasanya. Oh, lebih banyak pantang. Iya, kalau puasa kan biasa kita cuman pas Rabu Abu sama Jumat Agung. Betul. Atau ada juga yang sama 40 hari ngejalanin tuh full cuman makan sekali kenyang. Betul. Nah, aku nggak bisa begitu, nggak kuat. Gak Jadi kuat karena apa? lapar. Jadi aku biasa lebih banyak pantangnya aja sih. Sama sih guys, gue juga gak kuat sih guys kalau 40 hari guys. Pasti kalau nggak mentok-mentok, kalau aku ya kalau nggak mentok-mentok pasti setiap Rabu puasa, Jumatnya pantang. Iya, sama. Sama ya, berarti ya sama. Aku juga begitu. Rabu puasa, Jumatnya pantang. Tapi karena nyokap gue cukup hebat ya, 40 hari guys. Sehari sekali makan ya, sekali Yes, kenyang. sehari sekali kenyang makan. Wow. Dan keren banget. kalau nggak salah malah nyokap lebih hebat lagi sebenarnya nyokap gue. Nyokap gue itu pantang dan puasa 40 hari. Itu luar biasa. Kuat, bisa. Nyokap sih kebetulan kuat-kuat aja ya imannya ya. Wah. Karena yang Keren, dipantang cukup unik nih kalau Apa tuh? nyokap gue. Kalau gue sih pantang marah-marah sebenarnya. Cuman Ya, sama dong. ya karena gue lebih nggak bisa tahan emosi sih, apalagi kecuali gue lagi di jalan. Maaf kakak ya guys, tahu ya. Nah, apa namanya, nyokap itu pantangannya unik, Apa? nggak boleh makan mie. Aku juga. Oh iya? Iya, karena kan kita suka makan Indomie. Oh bukan, ini nyokap bukan Indomie doang, segala mie. Semua mie. Semua mie nggak boleh makan. Hebat ya. Itu nggak tahu 40 hari gimana rasanya tanpa mie. Sekalinya Bener. ketemu nangis. Kayak melepas rindu. Nah, kalau kamu pantangnya apa nih? Kau pengen tahu nih selain mie? Aku pantang, kan aku kan suka nonton anime. Nah, aku pantang nonton anime. Pantang nonton anime. Ya, terus pantang ngomong kasar juga kan kita. Ya, namanya juga anak muda ya. Kalau ngomong tuh kayaknya harus ada kata-kata kasarnya gitu di akhir. Kayak contohnya, boleh disebut nggak nih? Jangan. Kecuali editor mau sensorin ya. ANJIR gitu kan. Itu kan Ya sebenarnya kasar juga kan? Unpip tapi versi kepleset. Iya, di pleset-plesetin doang sebenarnya sama aja kan. Iya. Nah, itu juga sebenarnya kan kata-kata kasar cuman dipantangin, terus pantang marah-marah juga. Udah jadi bahasa Jakarta gak sih? Banget. Udah jadi kayak Udah kayak bahasa sehari-hari. lifestyle. Iya. Yang which is itu tidak aduh anjay which is gak tuh. Apa ya gimana ya, dia tuh udah kayak bahasa sehari-hari rasanya ya. Iya, kayak di setiap kalimat tuh pasti ada aja gitu. Ada aja kan? Ada kan? Aduh bingung deh. Terus puasa 40 gak mungkin 40 hari dong. Enggak. Cuman setiap Rabu ya. Iya. Terus sama ini sih pantang yang paling sulit buat Apa? aku. Apa tuh? Aku pengen tahu. Ngegosip. Gini ya, kita kan aku masih SMA. Kalau di sekolah tuh kalau ada hot news gitu, gosip terbaru masih panas-panas itu, kalau nggak didengerin tuh gimana ya? Kayak jadi kurang update gitu kan. Enggak juga sih. Kurang update Sorry dong, ya, kan kayak naluri news. saya laki-laki ya. Tidak suka gosip nih. Jadinya susah ya untuk menerka. Tapi ya gue yakin sih emang yang gue tahu wanita emang banyak suka
bergosip Gosip. sih. Tahu nggak ini. Iya, serius sih ini gitu. Padahal gosip itu dosa ya guys. Iya, itu pantangannya. Itu pantangan yang sebenarnya buat gue gampang ya, Vic. Mungkin karena Koko cowok kali. Entah, mungkin iya kali ya, tapi nggak tahu untuk beberapa teman Koko yang cewek sih ini mungkin nggak tahu gosip-gosip gimana gitu ya. Nah, Koko pengen tanya nih, kamu mulai belajar puasa tuh kelas atau umur berapa? Aku kelasnya aku lupa, tapi sekitar umur 8 atau 9 tahun. 8-9 tahun. Ya. Itu berarti sekitar D. SD. Mungkin kelas 3, kelas 4 ya. Hah? Iya gak sih? Umur 9 itu? Kayaknya iya deh, 5 tahun aja udah kelas 1 SD, 5, 6, 7, 8. Umur 6 tahun baru Ya masuk berarti SD. sekitar kelas 3, 2, 3, 4 SD lah. 2, 3, 4 SD lah. Wow, hebat sekali Anda. Melihat mama papa dulu awalnya. Lihat mama papa dulu. Wih, mama papanya hebat ya guys. Ya, bisa ngajarin anaknya puasa. Padahal dulu gue kayaknya puasa, maaf kata ya, gue mungkin agak malu-maluin. Kayaknya gue belum mulai SMP. SMP. Aku mulai SMP. Karena ya dulu emang ini sih juga kayak belum ngerti maknanya puasa tuh gimana. Aku juga sebenarnya pas SD tuh nggak ngerti juga, cuman ya ikut-ikutan aja. Pokoknya cuma tahu mami Koko waktu itu, Koko inget banget dia pantang puasa. Terus pagi-pagi itu kan Koko harus sekolah. Masih SD, posisi masih SD. Terus mami Koko tuh ngomong ke Koko, hari ini tuh mama puasa. Hari ini tuh mama puasa. Terus dia itu cuma beli kalau nggak salah tuh kue keranjang merah, tau nggak? Kue keranjang merah tuh jadi yang kue jajanan pasar yang kayak kroket gitu. Tahu. Nah, dia tuh cuma makan kroket 1 sama rogut 1, udah sampai itu Buat sampai besok lagi. Wow. hebat kan? Itu aku udah mual sih, pasti lapar. Itu bukan mual lagi sih, itu wah. Terus ya beberapa temen nanti itu ada sesi khususnya itu. Iya, oke. Berarti kan tadi pantangan kamu tahun ini itu ya nonton anime itu gak boleh gitu ya. Itu selama puasa ini atau gimana? Ya selama masa prapaskah ini aja, habis itu nonton lagi. Ya Langsung menghajar episode yang iya, tertinggal. langsung maraton yang Berarti tertinggal. ada, kalau kan tiap minggu kan keluar 1 ya. Iya, benar. Berarti kan puasa itu kurang lebih sekitar 4-5 minggu ya totalnya ya. 5 episode tertinggal. Oke, berarti 5 episode tertinggal itu maraton langsung. Iya, langsung full. Sama jam mau nggak sih guys? Nah, terus pernah batal nggak? Baru kemarin kok. Kemarin tuh hari Jumat kan. Kita godaannya lebih luar biasa nggak sih? Kenapa? Kita godaannya lebih luar biasa nggak sih? Iya. Karena mengingat banyak orang luar itu nggak tahu kalau ternyata tuh Katolik ada puasanya. Iya, banyak yang kaget kayak, hah, kamu puasa buat apa gitu? Terus aku bilang, ya emang kalau di agama aku juga ada puasa, cuman caranya rada berbeda aja daripada yang kalian tahu gitu. Kalau mungkin teman-teman kita yang umat muslim kan 30 hari ya. Kita Iya. 40 hari guys. Terus mereka juga jamnya kan, ada jamnya kan, Ya, kalau kita kan bebas. Mereka ada jamnya, kita sebenarnya bukan bebas sih. Ya terserah sih, kalau kita udah makan siang, berarti besoknya baru bisa makan siang gitu loh. Kalau kita makan malam ya baru bisa makan malam bukanya. Iya, benar. Itunya batalin puasanya. Ya kurang lebih sebenarnya sama sih. Cuma bedanya adalah kalau mereka kan yang ku tahu ya, ini yang ku tahu doang karena temen aku ada yang muslim juga. Ya tunggu matahari terbenam baru bisa ini, makanya ya karena kalau di Eropa gitu kan yang jarang ada masjid ya, kesian ya. Iya. Karena matahari sana kan cukup lama terbenam ya, bisa sampai jam 10 aja belum terbenam kadang. Ya itu sih yang kesiannya sih sama mereka sih gitu. Tapi aku salut sih, aku bangga mereka bisa sekuat itu. Itu aku aja nggak, itu belum tentu aku kuat loh. Ini aku udah muntah-muntah itu lagi puasa. Bisa pingsan kali. Iya. Ada yang pingsan soalnya pernah. Temen Koko di Inggris kan juga mataharinya terbenamnya lama. Mataharinya terbenamnya lama, terbitnya cuma berapa lama, nanti terbenamnya lebih cepat. Jadi ya jam 7 pagi kayak masih jam 5 pagi. Ribet ya. Yes, lumayan ribet di situ. Kalau di negara-negara yang seperti itu, tapi ya aku salut sama kalian guys. Nah, apa sih biasanya tantangannya terberat buat puasa yang pantang buat OMK? Puasa dan pantang buat anak OMK nih yang terberat apa nih?
entah kenapa ya, aku ngerasa tuh generasi kita tuh lebih gampang ke trigger gitu sama hal-hal kecil gitu. Jadi kan kita mau pantangnya ngomong kasar sama emosi. Sedangkan kita tuh kayak gampang marah gitu. Terus setiap hari tuh ada aja gitu kan. Jadi pasti kalau misalkan kesenggol dikit langsung kayak gitu. Terus kayak langsung marah-marah, langsung Itu emang cewek gak sih dasarnya emang begitu ya guys? Langsung kayak, Correct me if I'm wrong. langsung kayak ngomong isi it beef gitu. Kurang ajar gitu. Ya balik lagi ke setiap manusia sih kalau itu. Di sekolah aku tuh kayak setiap hari tuh ada aja gitu newsnya, jadi gosip langsung gitu, jadi pantangannya langsung Gagap. kemarin gitu. Anak sekarang luar biasa ya, Gen Z. ini Gen Z ya jatuhnya ya? Z dong. Z ya? Lah kalau koko apa 98? Milenial. Oke, gue milenial. Karena gue selalu ngomongnya sama beberapa temen gue tuh Gen Z. Padahal gue bilang, gue tuh bukan Gen Z. Gue malah lebih merasain diri gue tuh adalah Gen X. Maaf ya. Apa namanya? Ya paling beratnya itu doang ya. Nih, Koko pengen tanya nih, pendapat kamu. Orang muda Katolik itu harus berpantang dan berpuasa itu sesuai kebiasaan tradisi gereja atau gimana? Atau perlu adanya perubahan cara? Tapi nggak mungkin sih kurasa kalau Iya, perubahan cara. nggak ada perubahan sih. Cuman menurut aku ya, dari aku sendiri, kan kita tuh selama masa prapaskah ini 40 hari kita kan berpantang dan berpuasa. Betul. Nah, ada ada dua cara yang dijalanin sama orang. Ada karena dia mau bertobat, ada juga karena dia cinta sama Tuhan. Nah, ini sebenarnya dua-duanya ini mirip-mirip. Ya kan, mirip-mirip. Betul. Cuman apa bedanya kalau misalkan kita melakukan pantang puasa ini cuman untuk bertobat, nanti kita ngerasanya jadi kayak kepaksa. Ini kewajiban. Yes. Biar gue jadi lebih baik, ya udah gue mau gak mau ya udah gue ikutin gitu. Kecuali kalau misalkan kita lakukannya karena kita cinta sama Tuhan. Pasti kita rela ngelakuin apa aja. Contoh deh, Koko pasti pernah kan demen sama cewek. Koko pasti kalau ngejar cewek tuh, gue rela deh berubah jadi lebih baik buat dia. Gue rela deh ngelakuin apa aja buat dia. Yang penting dia seneng gitu. Sayangnya hatiku sudah pupus gara-gara itu. Nah, jadi kalau story lagi. Jadi kalau kita cinta sama Tuhan, pasti apa aja rela gitu kita lakuin. Betul. Pantang puasa, bukan apa-apa, gampang lah gitu. Iya. Jadi kalau kita ngelakuinnya karena cinta, pasti gampang buat ngelakuinnya. 40 hari. Ya, tapi sebenarnya yang kita patut syukurin sebenarnya cuma satu sih. Kita puasa masih bisa minum. Iya, benar. Walaupun nggak boleh berlebihan juga. Tapi guys, gue ingetin ya, bukan artinya kalian lapar terus kalian minum air sebanyak-banyaknya. itu salah juga guys, karena ada beberapa kan. Mungkin yang banyak simpang siur di luar ya. Coba deh kita mungkin sama-sama lurusin kali ya. Puasa itu tuh harusnya gimana sih yang benar? Puasa itu semuanya secukupnya kan. Betul. Makan juga sekali kenyang. Ya, sekali kenyang secukupnya, bukan makan dikenyangin. Iya, supaya tahan lama gitu kenyangnya. Ya, sebenarnya nggak boleh. Itu juga nggak boleh. Bukan nggak boleh sih, sebenarnya juga nggak baik ya. Karena setiap agama itu mengajarkan sesuatu pasti yang baik. Betul? Betul. Terus minum, ya emang kita secukupnya. diizinkan minum gitu loh, tapi ya secukupnya. Iya, nggak boleh berlebihan. Kita diizinkan minum, tapi bukan minum sampai kenyang tuh juga salah sih. Terus apalagi ya? Banyak nih waktu itu pernah nih temen-temenku bilang aku tuh di kantor lagi puasa posisinya. Terus aku bilang, loh kan puasa kalau ngemil boleh, jadi ngemil tuh boleh atau enggak? Nggak boleh dong. Iya, nggak boleh. Setahu aku juga nggak boleh sih. Dan satu lagi, kalau minum cuma boleh air putih, tidak boleh susu. Susu nggak boleh. Iya. Teh pun yang mungkin teh kan kita anggapnya normal ya, ringan atau ya semacam air putih lah buat kita lah ya. Kalau kita ke restoran kan pasti pesennya es teh gitu, itu sebenarnya nggak boleh. Iya, emang cuman boleh air putih aja sih setahu aku. Nggak boleh yang aku tahu adalah nggak boleh berasa, yang minuman yang berasa. Jadi cukup air putih saja. Iya. Oke. Beda nggak sih sekarang kalau misalkan anak-anak anak-anak anak OMK dengan orang tua nih, kan mumpung kamu dengan orang tua kan deket ya. Cara berpuasa kalian tuh beda nggak sih sebenarnya? Jujur sebenarnya mirip-mirip tapi ada bedanya. Kalau aku nggak tahu sih yang tahun sekarang ini, tapi yang tahun lalu mama aku tuh 40 hari pantang daging. 40 hari pantang daging? Iya.
Kalau aku enggak sih, aku cuman kayak seminggu sekali aja gitu. Seminggu sekali. Jumat. Oke lah. Ya emang untuk pantang puasa orang yang pantang daging tuh standar ya. Iya. Walaupun Tapi cuman kenapa? orang tua lebih strict gitu kan pantangnya. Kalau pantang puasanya. Kalau kita tuh kayak kalau batal sekali masih nggak apa-apa lah. Kalau mereka tuh gak bisa banget Ya gitu. padahal sebenarnya for the fun fact adalah puasa kita itu kan nggak bisa diganti ya. Kalau udah bolong ya udah bolong. Iya. Karena kalau di teman kita yang di Muslim kan emang sebelum apa ya idul adha atau apa gitu aku lupa deh. Juga pernah. Ya itu bisa diganti. Iya. Puasanya bisa diganti. Kalau Terutama kita, buat cewek-cewek yang lagi datang ya, bulan. karena kan yang lagi datang bulan tidak boleh. Itu tidak boleh berpuasa. Iya. Karena kotor. Benar. Ya itu alasannya. Jadi ya mereka bisa diganti di situ, kalau kita kan nggak bisa ya. Iya. Nah, sekarang nih pengen tahu nih aktivitas positifnya OMK yang apa saat masa pantang dan puasa nih, apa aja yang positifnya ya? Yang positif. Iya. Ini kan kita lagi mau menuju Paskah kan. Iya. Nah, biasa banyak tuh kegiatan di masa-masa prapaskah ini, persiapan buat dari LE, dari Putra Altar. Terus ada tablo juga. Tablo itu apa ya, bentar. Tablo itu apa ya? Drama. Oh iya, tablo. Sengsara Oke, Yesus. ya. Terus Kisah sengsara Yesus. Iya. Gimana sih ini? Ada yang mau casting jadi Tuhan Yesusnya? Udah ada nggak sih? Oh, udah ada. Udah ada kayaknya. Jangan gua sih, gua nggak mau disiksa. Gua tahu banyak yang mau cambuk gua soalnya. Terus ada teater Paskah juga. Apa teater? Oh iya, itu pasti selalu tiap tahun sih. Tiap tahun pasti ada. Terus ada persekutuan doa. Banyak sih Dan sebenarnya. kita capek pasti nih 3 hari guys. 3 hari apa ya? 3 hari kan, Kamis abis ini kan Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, Minggu Paskah. 4 hari. Iya. 4 Bener-bener. hari. Nah, itu kegiatan-kegiatan positifnya banyak sih sebenarnya kalau di masa prapaskah ini kan. Banyak persiapan. Tapi yang Koko kaget deh kemarin ya. Entah ini kenapa fenomena alam apa. Kayaknya banyak manusia yang mulai bertobat ya. Bener, rame banget. Iya kan, biasa Abu-Abu tuh nggak pernah rame loh gereja loh. Apalagi Selasa Abu kemarin. Selasa Abu kan nggak kalau rame kan. Rame kok. Waktu Selasa Abu kan apalagi maksudnya Rabu Abu kan. Maksudnya kan Rabu Abu aja, apalagi Selasa kemarin kayak pesimis gak sih sebenarnya? Iya, aku kira cuman ya gereja balkon. Iya, gereja kayak gitu kan. Karena Iya. Koko kan beberapa kali kan pantau, maksudnya beberapa kali sempat mantau gitu loh. Maksudnya kayak apa namanya tuh? Yang kemarin nih Selasa kalau yang tahun lalu Apa kan tuh? Koko pasti ambil yang misa yang sebelum Koko kerja. Yang jam 5 pagi ya kalau nggak salah ya. Emang ada? Ada yang sebelum kita sekolah 5:30 atau jam 5 pagi. Kalau nggak salah, pokoknya mulai misa tuh jam 5. Pokoknya itu misa paling cepat. Jadi setelah itu semua orang langsung berangkat kerja, langsung berangkat masuk sekolah. Koko ingat itu. Iya. Nah, kan karena kemarin bertabrakan dengan pemilu kan nggak boleh. Iya. Jadi kan cuma ada yang misa malam. Sore ya, sore sama Sore malam. jam 4 sama jam 8 malam. Nah, Iya. yang Selasa Abunya itu Mami Koko ikut. Katanya ikut rame banget. Iya, rame banget. Sampai Hebat ke ya. bawah. Iya, ini apa ada pertanda apa ya guys? Apakah banyak manusia yang bertobat guys? Terus besokannya pas Rabu Abu yang jam 4 ya. Betul. Aku kira bakal sepi karena kan kemarin udah rame kan. Iya. Ternyata rame Sampai banget ke kantin lagi. kalau nggak salah, Iya, kantin sampai gereja kita ya, kantin. guys. Aku juga kaget. Itu sampai ke kantin sama yang malamnya juga. Aku juga gak expect. Aku pikir siapa sih mau misa malam jam 8 Iya, lagi gitu ngantuk. loh. Kecuali urgent gimana ya, kayak kemarin kan kebetulan aku lagi ada urgensi jadi nggak bisa ambil yang jam 4 sore. Aku ambil yang jam 8 jadinya jam 8 malam, dan ternyata cukup Mengejutkan. mengejutkan sih. Mengenaskan. Bukan mengenaskan. Cukup mengejutkan, maaf salah kata. Cukup mengejutkan. Itu balkon tuh penuh sampai misanya kalau nggak salah sempet telat berapa menit kalau nggak salah. Kalau nggak salah karena orang tuh masih pada masuk semua. Apa malam misanya juga mulai lebih awal, kita juga nggak tahu gitu loh. Soalnya kemarin masih tektok bolak-balik gitu loh. Dengan PU kan ya karena saya pelayanan multimedia ya. Nah, ini pelayanannya apa nih BDW? Legio Ekaristi. Oh, LE. Berarti nanti ini dong, pegang lilin yang pakai apa? Lentera. Ya, lentera. Iya, pakai lentera. Lentera yang cuma keluar tiap Natal apa Paskah. Paskah. Iya, bener. Tahu aja. Oh,
Koko kan selalu apa? Lentera aja tahu Koko beli di mana itu. Di mana? Gak boleh sebut ya? Nggak boleh sebut brand. Oke. Yang jelas brandnya itu depannya I, belakangnya A. Ya, oke. Cukup sampai di situ. Oke. Nah, terus pengen nanya nih, menurut kamu pandangan OMK saat berolahraga, ya ini kan penting juga nih. Iya. Ini masa pantang puasa, bolehkah sebenarnya dilaksanakan rutinitas yang intensif seperti itu? Apa harus dikurangin? Menurut aku sebenarnya nggak ada masalah ya. Gak ada masalah kan ya? Iya. Balik lagi ke fisik orang itu masing-masing. Iya, ya? balik ke diri sendiri. Karena pantang dan puasa itu jangan malah jadi penghalang buat aktivitas positif kita. Wait. Justru bukan itu tantangan yang tidak secara langsung dibikin sendiri ya guys ya. Karena kan kita kalau misalkan misalkan nih ya contoh seperti teman kita Ko Michael kalau lagi sepedaan kan biasanya habis itu pergi makan ya. Oh. Iya kan, betul ya. Itu iya. kan godaan ya kalau lagi puasa 40 pilih puasanya 40 hari. Terus hari itu dia puasa abis sepedaan ya nggak apa-apa sih kalau udah makan mie hari itu, tapi kan siang malamnya dia udah nggak boleh makan. Ya justru itu kan tantangannya. Itu tapi nggak apa-apa sih menurut aku. Kalau minum ya masih sewajarnya lah ya pasti ya, bukan sekenyang-kenyangnya, tapi kan untuk menghindari dehidrasi, kalau itu kan bahaya ya. Iya, tapi kalau habis olahraga setahu aku minum juga nggak boleh terlalu banyak berlebihan sih. Betul, dan kalau aku juga nggak boleh minum air dingin sih kakaknya. Iya, jadi sebenarnya nggak ada masalah sih. Dan tahun ini kayaknya kita puasa kita pasca kapan ya? Maret ini ya kayaknya. 29 Maret. Maret kan ya. Berarti kita secara tidak langsung kita puasa berbarengan dengan teman-teman kita yang di seberang sana. Emang mereka Maret juga? Mereka itu 3, kalau nggak salah bulan Maret, sekitar tanggal 8 atau tanggal 5 gitu udah puasa. Pokoknya awal Maret. Jadi ya tahun ini kita puasa bareng guys. Kita puasa bareng tapi kita selesai duluan sedikit. Mereka minggu depannya baru selesai. Wow. Fenomena alam sekali ini. Pas itu kapan juga pernah Natal sama Lebaran bareng kan? Itu belum, itu nanti tahun 2020 berapa sih yang nanti puasa dan Lebaran dan Natalan itu berbarengan. Gak kebayang sih itu bakal jadi gimana sih. Keren sih itu. Heboh-heboh. Yep. Oke. Kayaknya kita sampai sini dulu kali ya Wika ya. Pembahasannya sebenarnya seru ya. Iya. Pembahasannya lumayan seru sih ini soal ini. Jadi teman-teman, aku mau ingetin, jangan lupa ini kan lagi bulan masa Prapaskah ya. Jangan lupa ya untuk kita tuh berpuasa. Jalankan puasanya dengan baik selama 40 hari kalau yang bisa. Kalau yang nggak bisa ya kita akan lakukan kewajiban kita yang seperti yang tadi kita ngomong ya, Rabu dan Jumat tuh pantang, Rabunya puasa ya. Bener. Buat teman-teman yang masih mungkin yang umurnya masih muda, yang masih anak-anak dia, ya kalau emang mau 12. Belajar boleh, kita persilahkan kok gitu loh, dengan bimbingan orang tua pastinya. Nanti boleh tanya-tanya maminya juga di rumah, gimana sih puasa itu gitu loh. Terus untuk apa? Sebenarnya puasa tuh sehat tau. Secara tidak langsung program diet gratis. Iya sih, benar. Iya dong. Porsi makannya berkurang kan? Porsi makan berkurang, drastis bahkan sebenarnya. Oke lah kalau gitu. Kalau teman-teman punya kritik dan saran mengenai ngulik, jangan lupa nanti taruh di kolom komentar. Atau ya kolom komentar aja deh. Kolom komentar atau enggak ke Instagram kita juga boleh lah ya. Di follow ya. Ya di follow juga ya, Instagramnya di ngulik gitu. Iya di sini gitu. Logonya juga ini kok. Oke, sama teman-teman kalau masih ada yang mau ikut untuk UMKM, kita masih open widely available. Nanti akan kita pampangkan di sini barang-barang UMKM-nya ya. Oke, teman-teman jangan lupa like, comment dan share, dan juga jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa nyalain loncengnya. Ting ting. Ting ting, nanti kita main ting ting. Oke, thank you semuanya. Selamat menjalani puasanya dan Tuhan memberkati. Bye bye. Bye bye. Thank you.